Mas Abi pasti kecewa. Mas Abi mau nangis, mau marah. Maafin aja sekarang, Mas. Saya percaya Mas Abi itu laki-laki yang tegar dan sanggup untuk ngelewatin semua masalah ini. Mas Abi pasti bisa bangkit lagi, Mas. Dan karena gak ada satu orang pun yang bisa ngehancurin atau menjatuhkan seorang Abimana Sudirja. Udah jam segini kok Mas Herman belum pulang ya? Apa dia beneran ngambek ya gara-gara aku marahin tadi pagi? Harusnya enggak lah. Kan aku ngomong apa adanya. Kalau mau ngambek tuh harusnya aku, tapi bukan dia. Aduh, tapi aku gak tenang juga ya. Apa dia lembur ya? Aku coba tanya dia deh. Kok gak diangkat? Aku coba telepon kantor deh. Halo, saya cuma mau tanya suami saya, Bapak Herman masih ada di kantor ya? Apa? Udah pulang dari tadi sore? Oh iya, makasih ya. Mas Herman pulang dari tadi sore. Kok belum sampai rumah ya? Apa Mas Herman diajak meeting keluar sama Abimana ya? Coba aku cek Kinan deh. Kinan, papa kamu meeting sama suami kamu nggak ya? Enggak kok, Mah. Ini Mas Abinya ada di rumah. Kok nama saya disebut-sebut? Mas, ini Mama soal nyariin Papa. Nanyain Mas Abi lagi meeting sama Papa enggak? Soalnya Papa belum pulang ke rumah. Papa kamu paling juga lagi nongkrong di bar. Habisnya seharian kan dia stres diomongin sama orang-orang. Mas Abi kok ngomongnya gitu sih? Ma, yaudah nanti Kinan bantu cari tahu ya. Mama nggak usah mikirin, nggak usah stres. Iya Kinan, makasih ya. Iya, Ma. Aku gak tenang ya. Kalau papa kamu nggak ke bar, pasti dia cari yang baru. Mas Abi, ih. Ya kan emang begitu kelakuan papa kamu. Tapi saya yakin sih, dia pasti ke bar mabuk-mabukan. Sabi, ngomongnya dari tadi kayak gitu. Aku di mana ya? Aku kenapa sih? Handphoneku mana? Mana handphone ya? Aduh. Nah, itu dia. Aduh.
Mati lagi handphonenya. Tolong! Ada orang di atas! Tolong! Enggak. Sweet juga sih David. Repot-repot ngebeliin obat segala. Ya Lex, Halo Fit. kenapa kamu? Kayak kamu sakit lagi? Fit. Atau bengkak? David! Saya mau ngomong, cerewet banget sih kamu. Ngegas mulu. Saya cuma bilang makasih doang. Cuma ngomong gitu doang. Kenapa harus telepon? Kenapa nggak WA aja? Nah, kirain kakinya harus dioperasi nih. Kamu kalau ngomong sembarangan banget ya. Nggak sopan lah kalau ngomong cuma dari teks doang, makanya saya telepon kamu. Mau sopan atau kangen dengerin suara saya nih? Wah, kamu ngada-ngada ya, emangnya susah ya ngomong sama kamu ya? Susah ngomong orang kegeeran. Dimatiin lagi. Dasar nggak sopan. Apaan sih? Lu cuma bilang makasih doang. Emang kelihatannya kayak gimana? Kangen lu kali kangen sama gue. Ih. Biasa aja perasaan. Susi. Dari mana aja sih lo? Kok baru datang sekarang? Ya maaf, gue kan dirawat di rumah sakit. Coba lihat nih. Demi lo, gue nekat kabur dari rumah sakit. Padahal barang gue masih sakit loh. Alasan. Gimana nih? Mau sampai kapan gue ngumpet-ngumpet kayak gini? Udah bosan banget tau nggak? Gak bisa ngapa-ngapain. Mana gue nggak pegang duit lagi. Susi, kita harus sabar. Sampai ini semua aman. Ini belum kondusif loh. Kita harus sabar dong. Ini bahaya buat kita. Udahlah, gue ngundurin diri aja deh. Gue capek, nggak mau gue ikut-ikutan urusan-urusan kayak gini lagi. Enggak. Tunggu dulu.
Sebelum lu pergi, ada yang mau ngomong sama lo. Siapa? Sebentar. Anita? Kamu udah sama Susi? Ya, ini sama dia. Orangnya di depan saya. Lo spekerin sekarang. Kalian berdua temuin saya tengah malam ini. Gak boleh enggak? Dia ya kalau mau ketemu gue. Iya. Gimana sih, kan gue udah bilang gue udah gak mau. Ya, sorry. Saya terlanjur kasih tahu dia. Tapi udahlah. Lo harus temuin dia. Hah? Lo kan butuh duit. Nah, lo minta sama dia. Pasti dia kasih duit banyak. Tapi kalau lo nggak mau ketemu dia, lo mau tolak. Nah, bisa-bisa hidup lo itu tidak aman lagi. Lo pilih mana? Ya udah, ketemuin deh gua sama dia. Sekarang aja deh, sekarang. Tunggu dulu, kan dia dibilang jam 12. Nggak sabar amat. Pokoknya kita harus sabar loh. Kita di dalam bahaya. Banget. Halo, Ma. Kinan, Mama udah di depan rumah kamu nih. Apa? Yaudah, sekian keluar sekarang ya. Apa sih? Mama ada di depan rumah. Aduh, jam segini gue datang ke rumah mau ngapain coba? Saya juga nggak tahu, Mas. Tadi Mama juga nelponnya nangis-nangis. Udah saya cek dulu ya ke depan. Ya, saya temenin. Mama kenapa? Papa kamu, Kinan. Papa kamu sampai sekarang tuh belum pulang. Mama khawatir terjadi sesuatu sama papa kamu. Ma, emangnya Papa sama sekali nggak ngasih tahu Mama Papa pergi kemana? Padahal Mama tadi udah telepon papa kamu. Tapi HP-nya nggak aktif. Tadi kan Mama tanya ke sekretarisnya, katanya papa kamu tuh pulangnya udah dari sore. Tapi sampai detik ini papa kamu belum sampai rumah. Kinan, Mama benar-benar takut terjadi sesuatu sama papa kamu. Gimana ini? Udah, Mama tenang ya. Papa pasti baik-baik aja, Ma. Kinan, lebih baik kita lapor polisi juga ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita cari Papa sama-sama ya. Kita ke kantor polisi juga, Ma. Mas, saya sama Mama ke kantor polisi dulu ya. Kan tadi supirnya juga udah izin pulang, jadi saya sama Mama naik taksi aja. Naik taksi jam segini. Emang paling-paling. Gak mamanya, gak papanya. Kalau ada papa selalu aja nyusahin. Yaudah saya antar. Ya saya antar, saya juga gak mau istri saya sampai kenapa-napa. Terima kasih ya Tuhan udah bantu. Ayo ganti baju dulu. Iya, Mas sebentar ya. Mana nih? Lama banget. Katanya suruh nunggu di sini, udah tengah malam nih. Ya sabar kek. Bonita pasti sampai kok, pasti datang. Kan dia yang suruh datang.
Jauh sekali tempat kamu. Ya. Susi. Ini Bu Anita. Saya minta kamu lapor ke polisi. Bilang kalau Abimana nyakitin kamu. Enggak. Saya nggak mau. Saya udah males berurusan sama orang-orang itu. Ini 100 juta. Cukup kan untuk hidup kamu? Tapi kalau kamu gak mau, saya bisa suruh orang lain. Susi, ambil uang itu. Nggak mungkin kamu dapat uang segitu sekarang. Ambil. Mana sih? Buruan. Ya udah deh. Saya mau ikutin perintah ibu. Tapi ibu jamin ya, saya bakal aman. Pasti saya jamin. Itu yang lu mau kan? Duit. 100 juta lagi. Tolong Pak cari suami saya, sampai sekarang suami saya belum pulang. Mohon maaf, jam berapa biasanya suami ibu pulang? Biasanya suami saya pulang jam 5 sore atau jam 7 malam, tapi ini sampai detik ini belum pulang Pak. Dan gak ada kabar, handphonenya pun dihubungin gak bisa, malah mati Pak. Saya takut terjadi sesuatu sama suami saya Pak. Tolong cari suami saya sampai ketemu ya Pak ya. Kami mohon maaf Bu. Ibu harus tunggu 1-24 jam baru bisa kami buatkan laporan kasus orang hilangnya. Untuk sementara, Ibu tunggu kabar dari suami Ibu saja dulu. Kalau harus tunggu 24 jam, kalau terjadi sesuatu sama suami saya gimana? Keburu mati dong suami saya Pak. Nggak mungkin. Paling dia nongkrong di bar kalau nggak di tempat cewek. Mama juga kok ngomongnya kayak gitu sih. Bikin takut aja deh, Ma. Kinan, Mama tuh bener-bener takut. Mama ini kan istri. Seorang istri pasti punya feeling yang kuat. Feeling Mama tuh gak enak, pasti terjadi sesuatu sama papa kamu. Pak tolong cari suami saya sampai ketemu Pak. Saya gak mau terjadi sesuatu sama suami saya. Iya, Pak. Tolong kami ya, Pak. Tolong bantu cari papa saya. Ibu tenang saja dulu. Kami akan segera bantu sebarkan informasi awalnya sekarang juga. Dan sebaiknya Bapak, Ibu, dan Mbak pulang saja dulu. Makasih, Pak. Bener ya Pak, tolong cari suami saya. Papa sebenarnya di mana sih, Pak? Udah lah Kinan. Ngapain sih ditangisin papa kamu kayak gitu? Saya yakin papa kamu tuh nggak mungkin hilang. Nggak mungkin juga ada orang yang mau nyulik dia. Saya khawatir aja Mas sama Papa. Kalau sampai terjadi hal buruk gimana? Udahlah jangan nangis, kenapa sih? Kan? Dengar tuh Nayaka sampai nangis kayak gitu. Udah kamu tunggu sini ya. Tuh lihat tuh gara-gara kamu nangis. Nayaka juga jadi ikutan nangis kan?
sayang, lihat tuh, mama nangis terus tuh, ya. Tuh. Gara-gara nggak ada kakek kamu. Tuh, kamu nangis, Nayaka juga jadi ikutan nangis. Kamu diem juga Nayaka diam nggak nangis. Terus saya yakin papa kamu nggak akan kenapa-napa kok. Saya titip sebentar. Sama mama ya. Enggak. Aku nggak boleh terus-terusan di sini. Aku harus cari jalan keluar. Sial. Kenapa sih? Minumnya banyak banget hari ini. Saya bawain kamu cemilan. Cemilan? Perempuan kan kalau lagi sedih, lagi marah, lagi bete, lagi nangis, pasti bawaannya mau nyemil, ya kan? Ya tapi nggak malam-malam gini lah mas. Nanti saya bisa gendut. Satu nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan sedih-sedih lagi. Mas, Gak apa-apa, satu gigit gak apa-apa. Mau sayang? capeknya. Mau? Mau? Saya tuh beruntung banget deh. Punya Mas Abi. Punya Nayaka juga. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong saya, tolong. Ada yang bisa saya bantu? Saya dikejar sama laki-laki, Pak. Ada laki-laki yang mau melukai saya. Siapa? Abimana Sudirja. Dia suruh anak buahnya untuk melukai saya, Pak. Ini orangnya. Ini Pak orangnya. Ibu yakin dengan laporan ibu ini? Yakin Pak, saya yakin. Baik, Bu. Akan kami catat laporan ibu. Tolong ya Pak, proses secepatnya. Baik. Saya nggak mau sampai celaka Pak. Iya. Tolong! Aduh, ini hutannya ada binatang buas sih nggak sih? Lengkap penderitaan, kepala pusing, kaki pegel, badan rentek. Dingin banget lagi.
Nunggu terang aja deh. Nggak kelihatan. Tenang Herman, tenang. Semua akan indah pada waktunya. Mudah-mudahan nggak ada binatang buas. Aduh, Marisa. Kenapa jatuhnya di jurang sih? Di mall kek. Selamat pagi, Pak. Ya, ada apa, Pak? Pak David diminta ke kantor untuk pemeriksaan. Masalah apa, Pak? Untuk menindaklanjuti laporan dari saudari Susi. Oh, Saudara Susi, Susi udah ditangkap, Pak? Jadi Pak David akan kami periksa berdasarkan laporan dari saudara Susi. Yang mana saudara Susi telah melapor dia dilukai oleh anak buah Abimana yang ciri-cirinya mirip dengan Pak David. Laporan macam apa itu, Pak? Pak, saya nggak pernah melukai Susi sama sekali, Pak. Maaf Pak, sebaiknya jelaskan semuanya di kantor. Sekarang juga ikut Pak. Mari, Pak. Silakan. Mas, ini minumannya ya. Iya, makasih ya. Iya. Biar saya bukain pintunya dulu ya, Mas. Ayo. Siapa yang datang? Mas Abi. Selamat pagi, Pak. Ya. Maaf ya. Ada apa ya Pak polisi datang ke rumah saya pagi-pagi seperti ini? Kami meminta Bapak untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, Pak. Pemeriksaan soal apa ya Pak? Kami mendapatkan laporan dari saudari Susi atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Abimana. Saya sama sekali nggak melakukan tindak kekerasan kepada perempuan itu Pak. Dari awal saya sudah dijebak sama dia. Sebaiknya nanti bisa dijelaskan kantor, Pak. Pak, tapi suami saya memang tidak melakukan kekerasan ke Susi. Apa nggak bisa dibicarakan di rumah aja, Pak? Maaf, tidak bisa, Bu. Oke baik Pak. Saya akan ke kantor untuk menjelaskan semuanya supaya semuanya lebih cepat selesai. Mas, saya ikut ya. Kamu di rumah aja. Jangan, Kinan. Jangan, kamu di rumah aja sama Eyang. Kasian ya, Kak. Bi, kabarin ya. Iya Eyang, Kinan. Saya yakin semua akan baik-baik aja kok. Ya. Permisi, Bu. Iya, Pak. Kenapa kepala aku semakin sakit ya? Mana haus, sama lapar lagi. Mana ini? Kayaknya aku harus pulang deh. Aku harus cepat sampai rumah. Sarah kok belum pulang ya? Kemana
sih tuh anak? Mana Mas Herman juga nggak pulang semalaman. Pada kemana sih mereka ini? Mana nggak ngasih kabar lagi Mas Herman nih? Pasti tuh Mas Herman. Ya Mas! Ya Mas! Selamat siang, Bu. Siang? Apa benar Ibu dengan Ibu Marisa? Ya, saya sendiri, Pak. Ini ada surat buat Ibu Marisa. Surat? Iya. Silakan tanda tangani dulu, Bu. Makasih ya, Pak. Sarah kirim surat. Sarah nih ada-ada aja pakai kirim-kirim surat segala. Kan telepon tinggal pulang apa gimana. Nah. Kamu ini kenapa sih, Sarah? Kamu kok kabur lagi tega ninggalin mama lagi sih? Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu lagi sih, Sarah? Baru juga pulang. Sekarang udah pergi lagi. Kamu tega sama mama, Sarah? Fit? Tolong dipanggil juga. Saya juga nggak tahu. Pagi-pagi begini saya dijemput atas tuduhan yang nggak jelas. Sepertinya ini jebakan babak keduanya Susi, Tuan Muda. Kita harus hati-hati. Mari Pak David, Pak Abi. Selamat. Mas Abi kok belum ada kabar juga ya? Mama? Halo, Ma? Halo, Kinan. Mama? Mama kenapa? Sarah adik kamu kirim surat ke mama. Kalau dia mau pergi dari rumah, nggak mau lagi tinggal di rumah sini. Papa kamu juga semalam nggak pulang. Mana nggak ada kabar lagi. Ya Allah, kenapa ya beberapa hari ini banyak banget masalah? Ma, ini Mas Abi juga baru aja dipanggil polisi. Kinan bingung banget, Ma. Maaf ya, Ma, Kinan belum bisa bantu, Kinan belum bisa ke sana sekarang. Kinan masih mau nungguin kabar dari Mas Abi. Susi. Anda berani main-main sama saya ya? Mau bikin jebakan apa lagi kamu, ha? Jangan main-main sama kami. Pak, ini udah jelas-jelas Pak, bahwa saya dan juga David difitnah oleh perempuan ini Pak. Pak tuh lihat Pak, mereka mulai mengancam saya. Saya trauma Pak, mereka mau nyakitin saya lagi. Tutup mulut kamu ya, jangan sembarangan ngomong. Tolong jangan bikin keributan di sini. Sekian
Wijaya, tolong bawa perempuan ini. Pak, saya tidak pernah menyuruh David untuk menyiksa perempuan itu, Pak. Ini jelas-jelas adalah jebakan dari dia, Pak. Benar, Pak. Saya cuma disuruh Tuan Muda untuk ngikutin perempuan itu. Biar kita tahu siapa orang yang udah bayar dia untuk jebak Tuan Muda. Dari keterangan Susi, dia dibawa dan disiksa oleh Pak David. Pak, ini jelas-jelas saya difitnah, Pak. Bapak ini kan sebagai aparat, masa Bapak percaya omongan begitu aja, Pak, tanpa ada bukti yang jelas? Semua masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada kami. Dan kami berkewajiban memverifikasi dan menindaklanjuti semua laporannya, Pak. Tapi, Pak, kami akan tangani kasus ini supaya Pak David dan Pak Abimana tidak bermasalah. Dan tolong jauhi Susi supaya kami bisa bekerja mencari masalahnya. Silakan. Han? Maaf, saya salah. Ana? Apa sih nih orang? Iya nih, ganggu aja. Ibu saya lagi sakit nih. Maaf. Mas, jangan berisik dong. Nggak tahu orang lagi pada sakit apa? Pergi sana, pergi. Ana? Pergi. Iya, saya minta maaf. Saya cuma mau nyari istri saya kok di sini. Mbak Ulia, kamu mau kemana? Mau ke ruang Balai 2, mau ngantar makanan atas nama Ana Silviana. Oh iya. Ana di ruang flamboyan. Tuan Muda sama David kemana ya? Ini udah jam 9 lebih loh. Kok masih belum masuk kantor juga? Mana banyak berkas yang harus ditandatangani lagi. Ya, halo Lex. Halo, Fit. Kamu di mana? Kok belum datang ke kantor? Ini udah jam 9 loh. Tapi jangan GR ya, saya nanya karena saya harus ketemu sama Tuan Muda, banyak berkas yang harus ditandatanganin. Saya dan Tuan Muda lagi di kantor polisi karena Susi laporin kita atas tindak kekerasan. What? Laporin kalian atas tindak kekerasan? Itu perempuan gila ya? Harusnya dia yang dilaporin ke polisi karena dia udah mencemari nama baik kalian. Udah. Saya aja datang ke kantor polisi sekarang, saya yang jelasin ke polisinya biar polisinya tahu kelakuan Susi itu gimana. Kaki saya aja sempat dibuat memar sama Susi. Enggak usah. Kita juga udah selesai di sini kok. Kita mau langsung ke kantor. Ya udah. Hati-hati. Ada aja sih. Si Alex perhatian banget kayaknya. Udah ditembak belum? Ayo Tong, kita ke kantor aja. Saya nanya belum dijawab. Udah ditembak belum? Enggak perlu Tong. Masa sih aku harus nunggu kabar dari polisi sih? Tapi nggak bisa dong kayak gini. Kalau terjadi apa-apa sama Sherman gimana coba? Masa aku diem aja sebagai istri? Aku harus lakuin sesuatu. Halo? Kamu bisa datang ke rumah saya nggak sekarang? Saya butuh bantuan kamu. Makasih. Masuk. Permisi Tuan Muda. Ya. 1 jam lalu Pak Bendi dari Kencana Bakti menelpon. Kenapa? Mereka mau menjadwalkan meeting yang baru ya? Bukan Tuan. Beliau malah bilang cancel tender dengan perusahaan kita. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena kasusnya Tuan Muda.
Suruh supir untuk siapin mobil di lobi sekarang. Baik, Tuan. Kamu ngapain sih Ren kesini, ha? Emang kamu belum puas ganggu hidup aku? Enggak. Aku cuma mau bicara. Ren, pergi. Aku nggak mau. Kamu tuh nggak usah ganggu aku lagi, Reno. Pergi. Aku cuma mau berterima kasih sama kamu, An. Itu aja kok. Aku mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu gak nuntut aku lagi. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu atas ketidaksengajaan ini. Aku benar-benar gak ada niat buat nyakitin kamu, An. Pergi, Reno. Sana pergi, Ren. Aku tuh... Pergi, Reno. An. Suster. Aku cuma mau minta maaf sama kamu, An. Suster. Kamu tahu kan aku gak sengaja ngelakuin ini sama kamu? Tolong bawa dia pergi, Sus. Pak, silakan Bapak pergi, Pak. Sus, sebentar. Saya masih mau bicara sama istri saya. Aku bukan istri kamu, Reno. Oke, saya bakalan pergi dari sini. Tapi An, tolong kamu pertimbangin kata-kata aku. Aku masih sayang banget sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Saya bisa keluar sendiri, Sus. Bu, Ibu tidak ada apa-apa kan? Gak apa-apa, Sus. Kalau begitu saya tinggal dulu ya, Bu. Permisi. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Iya, saya ingin bertemu dengan Pak Bendi. Maaf, Bapak dengan... Abi mana? Oh, baik. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Pak Bimana? Oh, baik. Mohon maaf, Pak. Pak Bendinya sedang tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Pak, maaf, Bapak mau kemana? Saya harus ketemu sama Pak Bendi. Tapi, Pak, security. Deal ya? Deal, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Bendi. Pak Abi mana? Saya ingin tanya terhadap Anda. Mengapa Anda tiba-tiba meng-cancel proyek kerjasama kita yang sudah akan berjalan sebentar lagi? Mohon maaf Pak Abi. Bukannya saya sudah katakan alasannya ya ke staf Bapak. Perusahaan saya tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan yang pemiliknya terlibat prostitusi online. Itu tidak baik untuk image perusahaan saya. Makanya sekarang saya bekerja sama dengan perusahaan Kuncoro Group ini. Tapi Anda tidak bisa memutuskan secara sepihak seperti ini. Proyek ini sudah akan berjalan dan perusahaan saya sudah mengeluarkan modal untuk proyek ini. Loh, saya tidak memintanya, Pak. Itu resiko perusahaan Bapak. Sekarang lebih baik Anda pergi. Mari, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Tadi dia menerobos masuk. Security, bawa dia keluar. Silakan Jangan keluar. sentuh saya. Saya bisa keluar sendiri. Lepas. Anda bilang sama bos Anda yang baru si Reno itu. Saya akan jebloskan dia ke penjara. Gimana? Kamu sudah bisa cek lokasi suami saya terakhir di mana? Bentar, Bu. Saya sedang dalam tracking. Oh ya, Bu. Terakhir suami Ibu berada di sebuah bar, yaitu di Jalan Angkasa. Di bar? Iya, Bu. Dari hasil pemantauan saya seperti itu. Iya.
Yaudah, makasih ya. Oh ya, ini bayarannya buat kamu. Makasih, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Makasih. Mas Herman kembar. Coba kamu buka file yang itu deh, cocokin sama ini. Takutnya nanti salah lagi. Fit. Ada apa? Tuan muda. Bu Alex, Iya? ini saya kembalikan berkasnya. Dikembalikan? Kenapa? Iya, soalnya PT Mutiara Indah dan PT Sutra Agung mau cancel kerjasama. Cancel? Lagi? Kenapa? Gak usah sok kaget. Kalau mereka nggak mau kerja sama perusahaan saya, biarin aja. Saya nggak butuh uang mereka. Dude. David. Is he okay? Enggak. I know him very well. Pasti dia kecewa. Hatinya pasti hancur. Mukanya nggak bisa tutupin itu. Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini? Permisi Mbak. Maaf Bu, kami belum buka. Mbak, saya kesini cuma mau cari suami saya. Ini Mbak. Tuh orangnya. Mbak lihat suami saya nggak datang ke sini semalam? Aduh Bu, semalam banyak yang datang, Kak saya nggak tahu Bu. Mbak lihat lagi deh. Tuh lihat suami saya. Aduh Bu, bener-bener nggak tahu. Mbak perhatiin baik-baik, siapa tahu Mbak ketemu sama suami saya. Bener-bener Bu, saya nggak tahu. Mbak, boleh nggak saya lihat CCTV-nya? Aduh Bu, nggak bisa. Mbak, saya lihat CCTV itu karena saya mau ngeliat keadaan suami saya. Beneran datang ke sini nggak? Dia datang sama siapa? Dengan siapa? Ada apa ini? Maaf Pak, Ibu ini cari suaminya. Habis itu dia ngotot mau lihat CCTV di sini. Iya Pak, saya mau cari suami saya. Suami saya itu hilang dan waktu di track nomor terakhir ada di bar ini, makanya saya datang ke sini dan saya mau lihat CCTV-nya, boleh ya Pak? Untuk melihat keadaan suami saya. Boleh ya Pak ya? Baik Bu, mari ikut saya. Makasih. Fit gimana Mas Abi Fit? Halo Kinan. Sepertinya kamu harus bantuin Tuan Muda. Oh emangnya Mas Abi kenapa Fit? Dia lagi ngunci dirinya. Karena tadi ada beberapa klien yang mutusin kerja sama perusahaan Tuan Muda. Yaudah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Siap. Sekian lama aku mencoba. Mas. Sabi. Sabi yang sabar ya. Mas. Saya ngerti.
Mas Abi pasti sekarang mau marah. Mas Abi mau kecewa. Mas Abi mau nangis. Maafin aja sekarang, Mas. Ada saya di sini. Saya akan selalu nemenin Mas Abi. Saya harus gimana sekarang, Kinan? Kenapa satu persatu masalah menimpa saya seperti ini? Karena Mas Abi itu laki-laki yang tegar. Laki-laki yang kuat. Dan sanggup untuk ngelewatin semua masalah ini. Mas Abi pasti bisa bangkit lagi, Mas. Karena gak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan dan menjatuhkan seorang Abimana Sudirja. Saya buatin kamu teh, minum dulu nih. Makasih. Don't worry. Polisi pasti tahu kok kamu sama tuan muda tuh nggak salah. It's just prosedur aja, mereka harus cek. Kalau butuh bantuan apa-apa, kabarin aja. Saya pasti bantuin kok. Manisnya pas. Ternyata kamu bisa bikin teh juga ya? Tapi yang butuh OB, bukan saya. GR banget. Siapa juga yang GR? David! David! Sorry. Hah? Iya, teman. David. David, temui perempuan itu. Temui Susi. Cari dia dimanapun. Kalau memang tidak ada di kantor polisi, kamu cari dimanapun. Begitu kamu ketemu sama dia, paksa dia untuk bicara kenapa dia bikin laporannya palsu. Saya akan bayar 10 kali lipat sampai dia buka mulut. Baik dong, Dan. Saya permisi. Pak Widi, tolong nyalakan file yang kemarin. Siapa? Ini, Bu. Nah, itu suami saya, Pak. Bapak kenapa, Pak? Hah? Apa-apa, Pak? Ngapain nanya? Kok mukanya ditutupin gitu? Apa-apa, Pak? Nanya lagi. Mbak! Beneran nggak ya? Mbak, sini. Oh iya. Saya ingat Bapak ini, Bu. Serius, Pak? Iya, Bu. Bapak ini kemarin mabuk berat, Bu. Cewek-cewek sini yang menggodain juga nggak digubris sama dia, Bu. Bapak ini waktu itu beli minuman, habis itu langsung pergi aja. Bapak tahu nggak suami saya pergi kemana?
Kalau masalah itu saya kurang tahu, Bu. Kenapa perasaan aku makin gak enak banget sih? Jangan-jangan emang benar terjadi sesuatu ini sama Mas Herman. Udah, kamu pulang aja ke rumah. Kasihan Ayaka kamu tinggal-tinggal terus. Saya nggak apa-apa kok. Mas Abi udah nggak apa-apa, saya tinggal. Iya. Ya, masuk. Maaf Tuan Muda, staf marketing sudah menunggu di ruang meeting. Ya udah, nanti saya ke sana. Saya antar istri saya dulu sebentar. Baik Tuan Muda. Ya, saya antar kamu. Mas, nggak usah. Saya bisa ke depan sendiri kok. Udah Mas Abi langsung aja meetingnya ya. Saya pulang dulu kalau gitu. Bye. Bye. Bu, permisi ya, Bu. Ya. Bu, kenal Susi nggak? Oh iya kenal. Oh, dia ada di sini nggak sih, Bu? Semenjak kejadian kemarin, dia nggak pulang-pulang. Mungkin dia takut kali. Bu yakin? Iya yakin lah. Saya kan tetangganya. Lagian, dia nggak bakalan berani balik ke sini lagi. Emang dia mau digebukin sama warga? Yaudah, makasih ya, Bu. Ya sama-sama. Misi. Aku harus cari si Susi kemana lagi. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Silakan duduk. Pak, ini hasil rekaman CCTV terakhir suami saya keluar dari bar, Pak. Pak, saya takut terjadi sesuatu sama suami saya karena dia mengendarai mobil dalam keadaan mabok. Terus kalau terjadi apa-apa sama dia, terus nggak ada yang nolongin dia, gimana coba, Pak? Pak, tolong Pak cari suami saya, Pak. Baik, Bu. Kami akan segera telusuri CCTV di area tersebut. Pak, saya ikut cari suami saya ya, Pak ya. Baik, Bu. Ayo dong, Pak, cepetan cari suami saya dong, Pak. Ayo gerak dong, Pak. Baik, Bu. Kami akan segera terjunkan tim untuk mencarinya. Itu istrinya Pak Abimana kan? Iya benar, Ibu Kinanti. Bu Kinan. Bu. Gimana kabar Tuan Muda setelah tertangkap kasus prostitusi online? Apakah benar Tuan Muda melakukan itu, Bu? Bentar, Bu. Bu, kita wawancara, Bu. Pak. Ambil mobil. Ini apa-apaan bisa begini? Kenapa pembangunan apartemen bisa molor lagi? Terus kenapa supplier tiba-tiba mengundurkan diri? Maaf Tuan Muda, ini surat pembatalan kontrak dari PT Maju Lestari. Mereka bilang tidak ingin bekerja sama dengan kantor kita lagi, karena nggak mau perusahaan mereka juga ikut tercemar. Tunggu. Mereka kalau membatalkan sepihak seperti ini, mereka akan kena penalti loh. Tapi Tuan Muda, tadi saya sudah tinjau kontraknya. Dalam kontrak tersebut ada salah satu pasal menyebutkan kalau perusahaan tersebut terkena kasus, maka kerjasama tersebut dapat batal dengan sendirinya. Saya juga tadi dihubungi sama beberapa klien lama kita Tuan Muda. Katanya mereka tidak mau memperpanjang kontrak dengan kita. Gara-gara perempuan licik itu, saya jadi kena masalah kayak begini. David harus segera temui Susi. Kalau begini terus perusahaan saya bisa bangkrut nantinya. Tolong cek kamera CCTV kemarin di Jalan Rangkasa pada jam 6 sore sampai malam. Baik, Dan. Pak, itu mobil suami saya, Pak. Mobil warna hitam itu coba cek dia pergi kemana. Siap, Dan. Mudah-mudahan aja Mas Herman bisa segera ketemu. Maaf, Dan. Sepertinya CCTV di pertigaan jalan ini tidak berfungsi.
mobil tersebut hanya melintasi jalan ini. Kok bisa mati sih, Pak? Maaf Bu, kami belum tahu. Tapi kami akan segera kirim petugas untuk melakukan pengecekan di jalan itu. Ke lokasi ini Bu. Pak, terus gimana dengan suami saya, Pak? Sabar Ibu, kami akan coba mengecek di polsek sekitar sana. Apa ada kecelakaan atau tidak? Ya saya minta tolong banget ya Pak ya, tolong terus telusuri Pak dan cari suami saya sampai ketemu Pak. Baik Bu, sabar Ibu ya. Bukinan, jangan tolong Mas. Udah stop. Bukinan, kita minta waktunya sebentar, Bu. Maaf, saya nggak ada komentar apapun. Tolong semuanya pergi ya. Sebentar Bu, aja, Bu. kita wawancara sebentar, Bu. Udah, bubar. Bukinan, apakah Bukinan masih menerima punya suami yang mengkhianati keluarga dan main perempuan? Bukinan! Hei, saya nggak terima ya. Suami saya dituduh seperti itu. Suami saya itu adalah orang yang punya harga diri tinggi. Jadi dia nggak mungkin melakukan hal murahan seperti itu sama perempuan itu. Tapi Bu, polisi bilang sendiri mereka mergoki tuan muda bersama perempuan di kamar hotel, Bu. Iya Bu, ada bukti-buktinya juga. Itu suami saya difitnah. Saya bisa buktikan semua itu kalau itu nggak benar. Jadi tolong jaga ucapan kalian. Dan saya juga minta tolong sama kalian ya. Jangan kalian tulis artikel yang macam-macam tentang suami saya. Kalau sampai saya baca itu di berita, saya akan tuntut kalian semua atas pencemaran nama baik. Sekarang kalian semua pergi atau saya panggil polisi. Kamu jangan diem aja, usir mereka. Kalau mereka nggak mau pergi, panggil polisi. Seenaknya aja masuk halaman orang. Usir! Ayo bubar, Bu. Ayo, bubar. Ayo, bentar, Pak. Ayo. Yang tenang ya sayang. Kinan nggak bisa tenang ya. Kasus skandal ini tuh semakin besar. Gimana kalau sampai ini mempengaruhi image-nya Mas Abi? Terus bisnisnya juga. Mas Abi pasti stres banget ya. Eyang tahu kok. Tapi Abi masih beruntung karena punya kamu yang selalu kasih support buat dia. Seberat apapun cobaan dan masalah yang dihadapi, Abi pasti kuat. Karena ada kamu. Eyang mohon, kamu selalu ada buat Abi. Ya. Hot in News, siang ini istri Abimana Sudirja telah pasang badan untuk sang suami. Kasihan ya Bu Setelah Kinan. skandal prostitusi online naik ke media. Kasihan kenapa sama istri saya? Tuan muda. Ada apa sama istri saya? Hah? Gak apa-apa kok Tuan muda. Apanya yang nggak apa-apa? Kalian sebut-sebut nama istri saya kok. Ada apa sini? Coba, jangan ada yang disembunyikan dari saya. Ini Tuan Muda, berita di sosmed. Tadi Bu Kinan pasang badan di depan wartawan buat belain kasus yang menimpa Tuan Muda. Lagi-lagi Kinan harus kena dampaknya. Gimana ya caranya nemuin Susi? Susah banget dilacak tuh perempuan. Kalau bukan karena nyari Susi, aku malas banget buka situs prostitusi online kayak gini. Ini dia. Hai juga. Saya baru pakai aplikasi ini.
Anyway, saya bukan orang Jakarta, tapi saya butuh teman malam ini karena ini hari terakhir saya di sini. Besok saya harus balik ke Jepang. Boleh juga, tapi tarif saya mahal. Gede juga. Emang sih, aku udah dapat uang dari Bu Anita. Tapi ini kan gede juga 50 juta. Masuk perangkap. Kondisi Mbak Ana sudah semakin membaik. Jadi hari ini juga sudah diizinkan untuk pulang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Saya akan minta suster untuk urus administrasi dan siapkan obat-obatan sebelum Mbak Ana pulang, ya? Ya dok, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Gimana, An? Nik. Kata dokter sih udah membaik, Nik. Terus aku hari ini boleh pulang. Alhamdulillah. Kamu perlu telepon tante kamu nggak? Oh, gak usah. Aku gak enak sama Tante Kinan sama Om Abi. Masa iya sih pulang aja harus dijemput? Ya udah, aku anterin pulang ya. Oke, makasih banyak ya, Nik. Kalau gitu aku mau beresin barang-barang dulu, ya. Kemana dia? Kalau ada berita panas kayak gini setiap hari, gue bakal punya banyak bonus dari berita harian. Hai. Fabi, Anda mau cari masalah sama saya? masalah apa, Pak? Anda kan yang sudah menaikkan berita soal istri saya. Dan saya sudah cari biodata tentang Anda. Saya akan proses itu semua. Tapi Pak, beritanya sudah naik ke media, Pak. Loh, saya nggak peduli. Anda yang sudah menaikkan berita itu ke media, dan sekarang juga saya mau di take down itu semua. Dan yang lebih penting lagi, Anda harus minta maaf secara resmi terhadap istri saya. Kalau Anda tidak mau, saya akan tuntut Anda karena sudah mengganggu ketenangan istri saya dan masuk rumah saya secara sembarangan. Dan bilang sama wartawan-wartawan yang lain, take down semua berita mengenai istri saya. Atau kalau enggak, saya proses kalian semua. Ya baik, Pak. Saya ngerti kalian juga di sini cari uang. Tapi nggak kayak gini caranya. Menghalalkan segala cara. Saya mau berita itu di take down. Mana? Misi kamu. Enakan kok. Oh ya, Nik. Makasih banyak ya kamu udah jagain aku di rumah sakit. Aku nggak jagain kamu, An. Kalau aku jagain kamu nggak bakal ketusuk malam itu. Enggak kok, Nik. Buktinya dari aku belum sadar sampai aku udah siuman, udah bisa sehat kayak gini, kamu selalu ada buat aku. Maaf juga ya, Nik. Kamu jadi kebobo sama masalah aku. Apa kalian? Udah yuk pulang, aku mau istirahat nih. An. Izinin aku ya, buat jagain kamu.
Maksudnya nih? Aku sayang sama kamu. Aku pengen selalu ada di samping kamu, selalu jagain kamu. Aku nggak pengen lihat kamu sedih. Aku pengennya kamu selalu aman, nyaman, selalu tersenyum sama aku. Nik, udahlah nggak usah aneh-aneh. Udah yuk pulang. Mau ketemu siapa sih dia? Hai sayang, aku udah sampai nih. Kamu di mana? Ya udah, aku ke sana ya. Itu kan cowok yang dari kemarin ngejar-ngejar gue. Ngapain coba dia di sini? David? Hai. Bentar. Aduh, Mbak, sorry. Saya nggak sengaja. Sorry ya, Mbak, bentar. Ternyata gue mau dijebak nih. Tau gitu ngapain gue kesini? Oh, mana gak ada taksi lagi. Ojek juga gak ada. Ini mah namanya gue keburu tangkep. Halo? Halo, tolong jangan pergi dulu, please. Dan tolong jangan tutup teleponnya. Saya mau ketemu sama kamu. Apa lo bilang? Iya, saya mau ketemu sama kamu, tapi bukan karena mau tangkap kamu. Bohong. Lo gak mungkin gak nangkep gue. Saya serius. Saya mau ketemu karena saya punya penawaran bagus buat kamu. Tawaran apa tuh? Terus terang aja ya. Kamu kan dibayar untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana mampu membayar 10 kali lipat dari uang yang kamu dapat sekarang. Dengan satu syarat. Apa? Ceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Gimana? Kamu mau nggak? Enggak. Gue gak mau. Lagian jangan-jangan lo nipu gue lagi. Mana coba buktinya kalau misalkan gue bakal dibayar 10 kali lipat? Susi, dengerin baik-baik ya. Menangkap dalang di balik semua ini, itu lebih penting buat Tuan Muda Abimana daripada uang yang dia keluarkan untuk bayar kamu. Gimana? Kamu setuju? Gue pikir-pikir dulu deh, ntar gue kabarin. Halo, Sekian lama aku mencoba.
Loh. Ini beritanya kemana? Kan? Mas, Sabi lihat ini deh. Nggak sia-sia perintah dari saya ternyata langsung dilakuin sama mereka. Oh, ini perintah dari Mas Sabi. Saya nggak suka ada orang yang saya enaknya masuk dalam rumah saya. Apalagi langsung nanya-nanya nggak jelas gini sama kamu. Kamu juga sih, ngapain sosokan pasang badan buat saya? Makasih ya Mas Sabi. Tapi beneran deh Mas, saya tuh nggak masalah kok kalau saya harus pasang badan. Orang buat suami saya sendiri. Badan kamu kecil kayak begini aja sosok mau pasang badan buat saya. Mas Sabi. Saya yang harusnya pasang badan buat kamu. Nik, makasih banyak ya kamu udah nganterin aku sampai rumah. Udah, aku masuk dulu ya. Tunggu, An. Aku serius sama perkataan aku tadi. Aku benar-benar cinta sama kamu, An. Aku mohon banget sama kamu. Oke, aku hargain kamu nyatain perasaan kamu ke aku kayak gini. Tapi aku nggak bisa, Nik. Kalau kamu sama aku, nyawa kamu bakal lebih terancam daripada ini. Jadi lebih baik kamu jauhin aku aja, Nik. Thank you. Jadi gitu ceritanya. Gimana? 50 juta dikali 10. Hah, itu kan duit banyak dong. Makanya itu. Jadi gimana menurut lo? Terima gak nih? Ya udah, lu terima aja. Ngapain lu tolak? Kita kan dapat duit lebih banyak lagi. Kalau lu minta 1 M sama Abimana, pasti dikasih. Dia kan orang kaya raja. Gimana? Lo yakin? Yakin lah. Tapi nanti kalau misalkan ketahuan Bu Anita gimana? Udah, itu urusan gampang, nggak usah dipikirkan. Kan sama-sama licik. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka hianatin aku. Mereka belum tahu siapa aku. Mas. Oh, ya Mas. Ini ruangannya kok kosong. Yang kemarin dirawat di sini di mana? Oh, udah pulang. Baru aja tadi. Pulang dari mana? Nggak mungkin lah dia pulang. Dia kan masih sakit. Dia pasti masih dirawat di rumah sakit ini. Di mana kalian sembunyiin dia? Kalian pindahin ruangannya kan? Kalau saya tanya itu dijawab yang benar. Jawab pertanyaan saya. Di mana lo sembunyiin Ana? Maksud Mas apa? Pasien benar-benar udah pulang, Mas. Nggak mungkin, dia masih dirawat di sini. Di mana kalian sembunyiin? Cepet kasih tahu sama saya. Ini ribut-ribut. Ini Sus. Dia yang nggak mau ngasih tahu sama saya. Di mana pasien yang sebelumnya dirawat di sini? Pasien Ana sudah pulang, Mas. Nggak mungkin udah pulang, Sus. Dia pasti dirawat di sini. Kalian pasti sembunyiin dia kan? Oh, kalau kalian nggak mau kasih tahu, saya acak-acak tempat ini. Saya cari sendiri. Gimana? Kalau Anda lakukan itu, kami akan panggil security karena Anda telah membuat keributan di sini. Apaan sih gitu aja manggil satpam? Mama lagi. Kenapa, Ma? Di mana kamu? Masih di rumah sakit? Mama minta kamu habisin aja Andi sama Susi. Dia udah berani hianatin Mama. Pokoknya kamu habisin. Bagaimanapun caranya. Iya, Ma.
Abi, Tante Kinan. Ana? Kamu udah pulang? Pulang? Kalau misalnya kamu pulang sekarang, kan kita bisa jemput atau suruh supir untuk jemput kamu, An. Iya, An. Oh, nggak apa-apa, Om Abi, nggak usah. Tadi Niko anterin kok sampai depan rumah. Oh, Niko mana? Kok nggak disuruh masuk? Oh, ini Tante, Nikonya harus buru-buru ke kampus karena masih ada tugas di kampus. Oh, gitu. Ya udah, syukur deh. Sekarang kan yang penting kamu udah pulang. Ana, tapi saya senang banget loh. Kamu punya teman sebaik Niko. Dan kayaknya dia perhatian banget ya sama kamu. Iya ya. Niko kan jagain Ana terus dari kemarin. Ya udah ya Om Abi, Tante Kinan, Ana mau naruh tas dulu ke kamar. Iya, Ana. Permisi. Ya udah, Mas Abi duduk dulu ya. Saya bikinin minum. Halo, gimana? Kamu setuju? Semua yang kamu bilang tadi bener kan? Tuan muda mau bayar saya mahal. Tentu aja. Oke, saya mau ketemu kamu malam ini. Tapi saya mau tempat yang paling aman. Saya nggak mau ya, nanti tiba-tiba ada hal-hal yang mencelakai saya. Oke, nanti saya kirim alamatnya ya. Kamu tenang aja. Begitu saya tahu siapa yang nyuruh kamu, saya bakalan bantu kamu, oke? Saya jamin keselamatan kamu. Saya tunggu kamu di sini. Tuan muda, saya berhasil bujuk Susi. Dan malam ini saya bakalan ketemuan sama dia. Ya, halo Tuan muda. Halo, Fit. Fit, kamu serius, Fit? Susi akan ngakuin semuanya? Dia akan bilang kalau dia disuruh sama siapa selama ini? Iya, Tuan muda. Tuan muda tenang aja ya. Saya akan rekam semua percakapan kami. Biar Susi nggak bisa ngalak lagi. Dan dengan bukti ini semua akan jelas siapa sebenarnya yang suruh dia. Bagus, Fit. Tapi ingat, kamu tetap harus hati-hati. Jangan-jangan dijebakan dia lagi. Baik, Tuan muda. Mas, itu beneran Susi mau nemuin David? Iya. Semoga aja kita bisa dapat titik terang dari masalah ini. Iya, Mas. Ya, semoga orang yang nyuruh Susi segera ketangkep ya. Oh, iya Mas Abi. Soal papanya Ana. Apa kita juga perlu kasih tahu Ana ya soal ini? An, aku seneng banget kita bisa dinner berdua kayak gini. Ya, walaupun karena tugas, tapi aku udah lama banget pengen deket kayak gini sama kamu. Niko emang baik banget sih sama aku. Tapi kalau misalkan dia ada di aku terus, bisa-bisa nyawanya lebih terancam daripada ini. Gue juga nggak tahu siapa orangnya dan apa tujuannya itu gue juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba dia mukul gue dari belakang. Apa jangan-jangan Rion yang mukulin juga si Reno lagi? Ana, Tante Kinan, Om Abi. Bisa bicara sebentar? Bisa banget, ada apa ya, Tan? Ini tentang papa kamu. Papa aku kenapa ya? Jadi papa kamu itu terlibat dengan wanita yang sudah menjebak Mas Abi. Dan sekarang
David lagi nemuin wanita itu. Untuk nanyain kejelasan apa ada orang lain yang terlibat lagi atau enggak. Beneran Tante Kinan? Jadi papa keluar dari penjara terus tiba-tiba langsung kayak gitu? Gak mungkin Tante Kinan. Apanya yang nggak mungkin, An? Udah jelas-jelas papa kamu terlibat dalam kasus ini. Ana, iya saya ngerti kamu pasti kaget banget. Tapi memang itu yang terjadi, An. Papa kamu terlibat dengan wanita itu. Tante Kinan, Om Abi, Ana benar-benar minta maaf ya. Padahal Om Abi sama Tante Kinan udah baik banget sama Ana. Tapi Bapak malah kayak gini balasannya. Ana, udah. Kamu sama papa kamu tuh emang beda. Jadi kamu jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gini ya. Saya dan istri saya kasih tahu seperti ini. Supaya kamu tahu dari mulut kami. Nantinya papa kamu akan tetap saya proses. Karena dia udah fitnah saya dan juga menghancurkan keluarga saya. Ntar lagi gue bakalan kaya. Gue bisa shopping barang-barang mahal. Udah gitu gue bisa liburan ke Bali. Gue mau stay di sana. Kayaknya seru sih kalau misalkan stay di sana ya kan, ketemu bule-bule ya kan. Gua lo. Siapa lo? Gue nggak. Lepasin! Nih kalian siapa sih? Diam. Siapa kalian? Kok aku merasa yang ngikutin gua ya? Ada yang tidak beres nih. Nah, benar nih. Ada yang ngikutin gua nih. Gua harus lebih cepat nih. Cabut. Gua harus lari deh. Gua harus kabur. Berhenti. Lepas. Bahaya. Tasnya lepas. 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 Tasnya bahaya. Pak Kunchoro, Bapak kenapa? Aduh, kepalaku sakit sekali. Tiba-tiba aku keinget kejadian waktu itu. Masih samar-samar. Aku benar-benar lupa. Pak, Bapak jangan terlalu memaksakan untuk berpikir ya. Kan kata dokter juga gitu. Ini Bapak minum dulu. Anita, terima kasih ya. Kamu sama Reno sudah merawat saya selama ini. Iya Pak, sama-sama. Kita ini kan keluarga. Ya udah kalau gitu Bapak istirahat dulu ya. Iya.
Kalau begitu saya tinggal sebentar ya, Pak. Terima kasih ya. Belum selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain. Kalau Kuncoro ingat semuanya, bisa habis aku sama Reno. Ya dong mikir Anita. Harus ngelakuin sesuatu nih aku. Aku harus cepat-cepat lenyapin dia. Gue gak ada jalan lain. Tapi tadi pada tangkap, gue harus nekat nih. Malah kabur lagi dia. Gue harus cari kemana nih? Untung gue nekat loncat ke sini. Kalau nggak bisa ditangkap sama dia. Dan sekarang gue harus cek si Susi. Jangan sampai dia buka mulut. Kalau dia buka mulut, habis gua. Itu tidak bisa terjadi. Sebenarnya Mas Herman tuh pergi kemana sih? Tapi kalau beneran Mas Herman meninggal gimana coba? Terus aku jadi janda. Mana Sarah nggak ada lagi. Terus hidup aku gimana coba? Aku nggak siap deh ditinggal Mas Herman kayak gini. Aku harus tanya polisi. Gimana perkembangan Mas Herman deh? Halo Pak, gimana perkembangan suami saya Pak? Apa? Sampai sekarang belum ada perkembangan. Iya ya, makasih ya Pak ya. Tolong Pak, tolong cari suami saya. Saya takut terjadi sesuatu sama suami saya. Kasihan Pak. Saya tunggu kabar baik ya Pak ya. Terima kasih. Pak, kamu tuh sebenarnya kemana sih? Susi? Siapa sih lo? Susi ketangkap. Jangan-jangan juga akan ditangkap. Tapi jangan sampai. Habis gue nanti. Bahaya nih. Mendingan gue cabut. Situ orang berdua lama banget. Lu cewek satu orang aja. Susah banget kayaknya. Jangan mereka gagal lagi nyulik itu orang. Masa gue juga sih harus ngecek. Sekian lama aku mencoba. Ini semua bisa kacau, Pak. Apalagi masalah keuangan. Aku bisa miskin kalau kamu nggak ada. Kalau benar-benar Mas Herman meninggal, aku bakal hidup sendiri. Aku
Aku harus punya pegangan. Ya. Mana sih? Semua tagihan semua. Mana surat-surat pentingnya? Ini baru nih. Polis asuransi. Jadi Mas Herman nggak pernah bayar selama 6 bulan? Aduh. Gimana ini? Aku nggak bisa ngeklaim asuransi dong. Kalau Mas Herman nggak bayar kayak gini. Ih, gimana sih Mas? Kamu tuh pakai pergi. Nggak bayar asuransi. Kamu tuh cuma ninggalin masalah kalau kayak gini. Mana sih orangnya nih? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ih, nggak aktif lagi. Aduh, kacau ini semua kacau. Bos, yang ini bos, orangnya bos. Iya, bener dia orangnya. Saya minta ampun. Tolong lepasin saya, jangan bunuh saya. Makanya lo jangan cari gara-gara sama gue dan juga nyokap gue. Sekarang lo tahu kan gimana akibatnya? Lo pikir selama ini omongin kita apa? Gertakan doang. Saya janji bakal tutup mulut. Tapi tolong lepasin saya akan pergi jauh dari sini. Udah telat, Sus. Sekarang lo bisa jadi membahayakan buat gue dan juga nyokap gue. Tolong lepasin saya. Saya janji saya pergi jauh dari sini, jangan bunuh saya. Saya mohon lepasin. Lo singkirin dia sejauh mungkin. Jangan sampai ada jejak yang tertinggal sedikit pun. Siap bos. Masukin. Saya harus ketemu Abimana. Saya akan minta pertanggungjawaban dia karena sudah membuat anak saya meninggal. Jangan tuduh saya sembarangan ya tanpa bukti apapun. Saya bisa laporkan Anda ke polisi. Mama takut, Kinan. Karena sampai sekarang papa kamu tuh belum pulang, belum ada kabar. Fokus nggak dia? Nanti kebanyakan bengong lagi ngurusin anak kita. Kalau sampai kenapa-napa gimana? Saya udah tahu kamu tuh cowok macam apa. Jadi nggak usah sosok baik deh. Dan saya bukan balan serap kamu.